penyampaian makmuna iblal dalam menyampaikan risalah yang dilakukan Allah kepada para nabi, ya ataupun mereka yang terlupa, tertinggal, kurang, ya, atau menambah sebagainya. Tidak. Sebelum katakan bi'tiqadun, sepakat semua orang. Nah, masalah ini selesai. Nah, wahadi isma sabitatu lil anbiya wa yasmiya maksud nubuwah risalah. Lalu katakan, nah kemaksuman inilah yang sabitatu lil anbiya, yang ditetapkan bagi para nabi, yaitu tujuan maksud, ya, tercapainya maksud tujuan diutusnya mereka sebagai pemikul pembawa risalah dan nubuwah. Itu para nabi keseluruhan mereka adalah orang-orang yang maksud dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada mereka. Apa maksud dari maksud itu, Ustaz? Maksudnya adalah mereka tidak pernah tertawa, kita tidak di pernah lupa, di pengadilan aja ya, jangan pengadilan itu ya. Menyalahi apa yang diwariskan Allah kepada mereka. Maksud. Baik. Wahada qarrar dan bihi ala Rafidah. Dan beliau menjelaskan ini adalah bantahan beliau kepada orang Rafidah yang menisbahkan kepada ahli sunnah, yaitu ya, orang Syiah. Beliau ahli sunnah mengatakan ya bahwa para nabi itu tidak maksum. Kata bahum lalu Syekh Islam lalu kita penistaan. Semua ulama ahli sunnah jemaah bersepakat ya tentang kemaksuman para anbiya dalam menyampaikan risalah yang dibebankan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaddada nakir alaihi, sehingga dia ada kelompok Syiah juga yang biasa mereka suka berkritik tentang mereka. Kalau Syiah tidak hanya mengakui bagusnya maksud, bahkan imam itu maksud mereka tidak pernah kesalahan dari mereka. Ya, jadi mereka di antara tiga mereka adalah meyakini imam mereka itu maksud, tidak pernah kesalahan terhadap apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan. Itu pemahaman para Syiah juga. Ketika Syekh Islam Taimiyah ya membantah pendapat mereka dan mencoba juga menkelirkan dengan masalah para nabi, lalu dibahas oleh yang pemanya. Ada bagian-bagian yang dibedakan antara beberapa dalam sisi kenabian ini adalah hal-hal yang kebiasaan nabi itu secara manusia, apakah dia maksud atau tidak. Kalau secara sepotong posisinya sebagai nabi itu tidak dibicarakan lagi bahwa mereka adalah maksud, dijaga oleh Allah SWT dan segala keseluruhan kesalahan. Amma fi ghairi ma yata'allaq bi tabligh risalah. Lalu beliau menjelaskan, adapun perkara yang tidak berhubungan dengan risalah, dengan wahyu, dengan agama yang diperintahkan Allah untuk menyampaikannya, falinasi fihanza. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Beliau katakan, dan secara fakta ilmiah yang beliau dapatkan dari kita ulama, penjelasan dari para ulama, beliau melihat kalau masalah di luar masalah risalah, di luar masalah wahyu, atau berhubungan dengan sifat peradilan sebagai Rasul sebagai manusia, ada yang ada Rasulullah SAW ada lupa, ya ajar waran jaha Ibnu Taimiyah batu Islam yang ikrar ala dunub berkenapa. Nah, ada lagi dalam pembahasan para ulama, ini bukan yang Syekh Islam membahas, para ulama membahas apakah para nabi itu bisa terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Nah ini, maka Syekh Islam merajikan dalam hal ini bahwa pertama belum mengatakan semua nabi maksum dari kesalahan dalam menyampaikan semua wahyu yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, semua nabi maksum dari melakukan dosa besar. Yang kedua, maksum dari melakukan dosa besar. Tidak ada para nabi yang jatuh pada dosa besar sama sekali, maksum. Yang kedua, maksum dari melakukan dosa kecil secara berulang. Nah, secara ulang itu maksum. Kenapa? Karena para nabi ada disebutkan dalam dalil syar'i ini, mereka disebut jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang kecil, tapi muwafaqun lil taubah. Mereka cepat untuk bertobat. Seperti Adam, ya kan? Kalau tobat, Adam bertobat. Kemudian Abah SAW, pesan Nabi kita SAW yang muka masa pada Ibnu Umar itu, saya belum bertobat. Yang cepat dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun ada hal-hal seperti itu, tapi para ulama bukan maksudnya itu. Pertama ada dua hikmah di para ulama, menunjukkan bahwa mereka itu tidak keluar dari kemanusiaan mereka, tetap Abdul wa Rasul. Mereka hamba Allah, manusia dan utusan Allah. Itu adalah hikmah untuk memberikan ya bahwa
menjelaskan kepada umat mereka bagaimana contoh dari para nabi jika mereka sangat cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang dikupas oleh para ulama dalam hal ini untuk menjelaskan hikmah dari kenapa para nabi juga bisa jatuh pada dosa-dosa kecil. Tapi kesepakatan para ulama adalah isbatul ismail iqrar ala dzunub mutlaqah, bahwa mereka tidak akan pernah melakukan dosa ikrar ya, secara terus menerus, tidak ada secara mutlaqah. Wa annahum ma'sumuna 'anil kaba'ir duna sagair. Bahwa mereka adalah para nabi maksum dari dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tadi kita sebutkan itu bukannya syaitan, ya para ulama-ulama banyak membicarakan hal ini. Ya, wa annahum la yusirruna 'ala dzam. Kemudian kalaupun mereka melakukan dosa kecil, sepakatan ulama lagi adalah mereka tidak mengulangi dosa-dosa kecil. La yusirruna 'ala dzam. Tidak mereka melakukan dosa itu berkali-kali. Dari darurat muwaffaqun taubat, mereka adalah orang-orang yang tepat untuk bertobat, dan bahkan mereka langsung diingatkan oleh Allah SWT jika mereka ada kesalahan mereka. Nah, kemudian makna maksum ini di sebagian ulama justru mengatakan demikian. Seandainya mereka terlupa, seandainya mereka ada kesalahan secara perilaku bentuk dosa kecil tadi, tapi mereka langsung mendapat tegur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini bagian dari maksuman mereka, karena mereka langsung mendapat teguran dan benarkan pendapat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima taubat mereka. Benar ayat yang menyebutkan abad sawallah. Ya, baik. Balahum maksumuna min dzalik, mereka adalah orang-orang yang maksum dari hal itu. Ya, mereka juga adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa, artinya melakukan satu dosa kecil akan terulang kembali, dan mereka orang yang maksum. Jadi kalau kita lihat penjelasan yang beliau kumpulkan dari pendapat ulama yang ada parkir Pak? Depan ke pasar boleh? Masih kosong di depan. Kesepakatannya pertama bahwa para nabi itu maksum dalam menyampaikan segala wahyu, segala ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, maksum dalam menyampaikannya, tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan itu. Yang kedua, para nabi itu maksum dari dosa-dosa besar, tidak ada satu nabi yang akan ketemu ke dalam dosa besar. Yang ketiga, maksum dari apa? Bahwa mereka adalah orang maksum dari mengulangi perbuatan dosa kecil. Ini sana kali ya, sana ya. Ntar oleh para aku ulama aja jalan situ aja di mobil ya. Ya, terhadap menyampaikan segala yang diwahyukan Allah. Yang pertama, maksum dari melakukan dosa Di besar. sini kosong. Ya, Tapi ya kemudian gitu, adalah maksum dari melakukan Terus Bapak? berkali dosa. Nggak bisa. Parkir? Oh bisa ya, bisa. Ada dosa kecil. Turun dulu. Dalam Aku turun? Ya udah, aku langsung ya. dari para ulama yang mengatakan dosa kecil kemungkinan bisa Bismillah. dilakukan oleh sebagian nabi. Nah, wahada manakalahu Qadhi Iyad, dan inilah yang dinukilkan oleh Qadhi Iyad min anjamin fuqaha wal muhaddithin. Beliau menukil penjelasan Usul Syafi'i yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Boleh nggak hal itu dilakukan oleh Nabi? Atau kemungkinan bisa nggak Nabi ternyata pada dosa-dosa itu? Takhtalafu fi jawaziha alaihim. Ini bukan perkataan selesai-selesainya, itu perkataan ulama Syafi'i al-Mutawalli yang tadi wafat 478 Hijriah, itu tidak jauh sebelum beliau. Nah, tapi beliau kan sebetulnya adalah orang yang luas ya, wawasannya dalam berbagai pendapat ulama, dan beliau kadang-kadang hampir dalam satu kesimpulan yang pendapat yang beliau rajihkan, kuatkan, itu beliau kadang-kadangnya menukil pendapat banyak ulama dulu. Setelah belum melihat hadis, melihat ayat Al-Quran, hadis, kemudian belum diskusikan dengan pemahaman ulama tentang ayat hadis itu, apa kesimpulan ulama terhadap ayat hadis tersebut. Dan terakhir belum juga mencoba melihat mana yang lebih kuat dari dalil-dalil itu. Maka di sini belum mencoba menukil, belum menukil dari ulama Syafi'i ini mengatakan ini, bahwa dalam dosa-dosa kecil itu berbeda pendapat ulama tentang bolehnya hal itu dilakukan oleh Nabi. Famin manafaha tahqiqan lil isma. Sebagian ulama mengatakan menafikan hal itu.